Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Apa kabar? Saya mengharapkan saudara semua baik-baik saja. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang menderita lemah tubuh ataupun sakit secara rohani. Bisa karena stres, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, bisa juga karena roh-roh jahat. Pemahaman bahwa apa yang terjadi di alam roh mendahului apa yang terjadi di alam nyata. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 1 memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi pelayanan kesembuhan seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus kita lanjutkan untuk menolong mereka yang terikat, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam tekanan kehidupan dan sebagainya. Mari jangan ragu-ragu untuk menolong sesama kita dengan mendoakan mereka dengan iman serta memberi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan mendoakan mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim Sidoarjo, tetap semangat, tetap sukacita, haleluya. Saya mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu setiap jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah ini dapat diikuti secara online melalui YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live renungan suara gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui IG dan Facebook Evi Laksmi dan juga Kristiono Sutanto. Kami mengundang untuk jemaat yang rindu menabur dapat mentransferkan ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim, kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Ketika hidupmu terasa berat, banyak masalah yang kamu hadapi, dan kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan masalah hidupmu, dan itu membuatmu merasa putus asa dan tidak ada pengharapan dalam hidupmu. Sampai akhirnya kamu dianggap ODGJ. Tetapi jangan khawatir, karena kita para pemuda punya komunitas rohani yang suka memuji Tuhan dan yang saling menguatkan. Yakin gak mau join? Nah oke teman-teman, jadi aku ingatin sama teman-teman semua, jangan lupa datang komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan juga aku undang teman-teman yang kepingin punya komunitas kayak video tadi. Aku undang teman-teman juga ikut di ibadah youth kita jam 5 sore setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya teman-teman. See you, God bless you, bye.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat bertemu kembali pada ibadah raya pada hari Minggu di tempat ini. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Shalom Bapak dan Ibu yang ada di rumah dimanapun kau berada pada hari ini. Kita bersuka cita pada hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kita semua. Ada kesempatan yang baik buat kita datang kembali kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kalau ada pada hari ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur kami boleh sehat, kami boleh ada dengan apa yang ada pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bernafas pada hari ini. Bagaimanapun keadaan kami tahu Tuhan Engkau memelihara kami, Engkau menolong kami sampai pada hari ini. Sebab itu kami datang Tuhan pada hari ini. Kami rindu mencari wajah-Mu, kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami rindu bersyukur dan bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Mari Allah Roh Kudus bawa setiap kami mendekat kepada Bapa. Kami rindu menyembah Tuhan di tempat ini. Kami rindu bawa ucapan syukur kami sebagai korban yang manis yang Tuhan dengar. Menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, darah-Mu melayakkan setiap kami. Darah-Mu menguduskan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari kita katakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
menjadi doa kami Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu bukan dengan kuat kami, tapi karena Roh-Mu yang diam di dalam setiap kami. Saya undang kaum pria, angkat pujian ini, katakan ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Benaran-Mu bukan dengan kuatku, ya Tuhan Yesus, namun karena Roh-Mu yang diam dalam setiap kami. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah
yang dahsyat. Engkau Allah kami yang besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Engkau Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Sebab itu Tuhan pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang begitu bangga memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur dan rasa bangga kepada Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Biarlah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Kau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau yang berjanji dan Kau sanggup untuk menggenapinya dalam hidup kami. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan angkat suaramu kepada Tuhan. Punya Tuhan yang
menerima kemenangan yang dari Tuhan? Saudara siap menerima kelepasan yang dari Tuhan? Amin. Saudara siap menerima kesembuhan yang dari Tuhan? Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami terima sekarang kesembuhan yang daripada Engkau. Kami terima sekarang kemenangan yang daripada Engkau. Kami terima sekarang Tuhan kelepasan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita elukan Dia. Dia Allah yang berkuasa. Dia yang sanggup menolong saya dan saudara, melepaskan dan menyembuhkan saya dan saudara. Bersyukur Bapak dan Ibu memiliki nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin.
kali ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Yesus, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Bapak dan Ibu, kita juga menyiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Ini adalah minggu yang kedua. Ada 2 amplop, yang pertama untuk pembangunan dan yang kedua untuk kolekte. Mari kita bersatu di dalam doa. Ibu Ineke silakan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa, sekarang waktunya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Biarlah Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Bapa untuk gereja ini, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita juga menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami dari kasih, dari kasih-Mu. Terima kasih lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Bapa. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Thank you Jesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir Tuhan, kuasa yang dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. Kuasa dari
terima kasih pada saat pagi hari yang indah ini. Engkau memberikan kesehatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh datang beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bukan kekuatan kepandaian hamba-Mu, tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga setiap firman boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya, juga bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema bulan ini adalah kesembuhan spiritual. Tapi Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Ya toh? Bukan hanya suatu orang yang kerasukan setan aja yang disembuhkan sama Tuhan. Tetapi penyakit apapun, bila sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat ke-18, Lukas 6 ayat ke-18 dikatakan demikian, mereka datang mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Amin. Di sini jelas firman Tuhan dikatakan mereka datang untuk mendengarkan Dia, meminta untuk suatu kesembuhan. Dan di sini kalau kita baca selanjutnya, bukan mereka yang hanya sakit penyakit secara badani, tetapi orang yang dirasuk setan pun mendapat kesembuhan. Kalau kita ingat cerita, ingat kisah waktu Tuhan Yesus di daerah Gadara, di situ ada orang yang kerasukan setan. Orang ini luar biasa, setan yang ada di dalam tubuhnya luar biasa, sehingga tidak ada berani seorang manusia pun mendekat. Dan orang ini percaya kepada Tuhan. Waktu dia tahu Tuhan akan lewat, Tuhan akan datang, dia berseru kepada Tuhan. Orang yang kerasukan setan ini menemui Yesus, dia mohon kepada Tuhan, mohon kesembuhan, mohon kehidupannya dipulihkan. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa dan setan itu mengatakan dia ingin masuk ke babi-babi. Waktu itu di situ ada sekawanan babi yang di tepi jurang. Dan mujizat terjadi, orang itu boleh sembuh total, sehingga orang itu boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah Allah yang kita sembah, adalah Allah yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, Tuhan tidak hanya menyembuhkan orang yang kerasukan setan, tapi Tuhan juga menyembuhkan setiap umat manusia yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya masa lampau, ikulak kuno cerita kawaan, cerita kuno sudah zaman tidak tahu zaman apa, saya aja belum lahir ya. Enggak, tapi mujizat Tuhan sampai detik ini masih terjadi. Bila kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bila kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, mujizat itu masih terjadi saat-saat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Kayak wong gak percaya mosok sih Bu. Ya tah, ngono ya. Sekali lagi, apa Bapak Ibu sekalian percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi sampai saat ini? Amin. Puji nama Tuhan. Ngono lho, amin sing semangat. Mosok koyo ngantuk ya toh, mau terima mujizat ya. Lah kok ngene sih, gak percaya aku, katanya Tuhan gitu ya. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup membuat mujizat saat-saat ini pun bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Tuhan sanggup menyembuhkan. Di hadapan umat pilihannya, Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Yehova Rafa dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kita membaca di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya
dan memasang telingamu kepadaku, perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini kesembuhan itu disediakan bagi umatnya. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, melainkan juga mencakup seluruh kesembuhan secara rohani yang berupa pengampunan dosa. Tuhan menyembuhkan semuanya. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sayang. Begitu Tuhan sayangnya kepada umatnya, sayangnya kepada anak-anak GAB Mahanaim, Tuhan juga sayang. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Mungkin kita menghadapi sakit penyakit apapun, tapi bila kita percaya kepada Tuhan, maka di situ Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Puji nama Tuhan. Banyak orang yang merasakan, oh itu cerita usang, gitu, cerita kuno, wis gak masuk akal. Sekarang ini ada kesembuhan, makanya sekarang sudah banyak medis-medis, banyak dokter-dokter yang pintar. Tapi kita harus ingat, dokter-dokter yang ada saat ini pun dia diberi hikmat oleh Tuhan. Dia kuliah, dia bersekolah. Apa yang harus ia teliti, apa yang harus ia lakukan. Tetapi di samping itu, kita boleh percaya kepada dokter, boleh, siapa yang larang, gak ada yang larang. Tetapi yang nomor satu, kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan sanggup menyembuhkan apapun penyakit, apapun yang kita derita saat-saat ini. Tuhan memberikan kesembuhan kepada umatnya di zaman Alkitab. Adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat-saat ini, adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup buat mujizat. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hanya kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jangan ada embel-embel yang lain. Ya toh? Tidak ada embel-embel. Oh, masuk iya sih. Ya toh? Oh, nang kono ae nek wong pinter aku tak rono ae. Ya toh? Enggak. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tidak salah Bapak Ibu setia kepada Tuhan, datang ke tempat ini berdoa kepada Tuhan, tidak salah alamat. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penyembuh yang luar biasa. Puji nama Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita membaca 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan, sanggup membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Daud juga mengucap syukur, dia mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan. Daud menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Apa yang Daud minta, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di situ Tuhan selalu menolong dan menjawab setiap doa-doa Daud. Sehingga apa? Daud selalu memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita membaca di Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 3. Mazmur 103 ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat yang ketiga, dia mengampuni segala kesalahanmu, ia menyembuhkan segala penyakitmu. Amin, puji nama Tuhan. Di sini dikatakan hendaknya kita selalu bersyukur. Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang ia alami, dia selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu alami saat-saat ini, jangan kita mengomel, jangan kita seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita.
Tapi firman Tuhan mengatakan hendaklah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan, di situ mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Iya apa iya gitu loh ya. Amin, gitu cuma berapa orang aja. Amin. Puji nama Tuhan. Semangat kan loh. Oh, malu-maluin aja joget abe gak semangat. Amin gitu ya. Amin, itu yang semangat. Puji nama Tuhan. Kalau tadi yang pertama tadi Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka penyakit itu akan lenyap. Matius 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat tidak kita baca semua, kita hanya membaca di dalam Matius 8 ayat yang ketiga. Matius 8 ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin, puji nama Tuhan. Waktu Yesus turun dari bukit, banyak orang berkerumun. Karena pada zaman dahulu bila ada Yesus di mana, di situ ada Yesus, selalu ada orang yang datang berbondong-bondong. Mereka ingin melihat mujizat yang Tuhan ingin. Mereka juga dalam masalah persoalan, dia berdoa minta jalan keluar. Yang sakit juga datang minta disembuhkan. Di situ datanglah seorang sakit yang sakit kusta. Di mana orang sakit kusta pun tidak ada orang yang mau dekat. Tidak ada orang yang mau menjamah dia. Jangankan nyenggol, jarak dekat aja nggak mau. Dan di situ orang yang kusta itu dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitnya. Dan di situ dikatakan Yesus selalu mengulurkan tangannya untuk menjamah orang itu, untuk menyembuhkan orang itu. Tuhan tahu apa yang ada di hati orang sakit kusta itu. Dia mengharapkan Tuhan. Dia dengan sepenuh hati mengharapkan Tuhan untuk menyembuhkannya. Apa yang terjadi? Kuasa kesembuhan dari Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan orang itu. Karena apa yang bisa terjadi di dalam kehidupan orang itu ada syaratnya. Syaratnya satu-satunya adalah orang itu percaya kepada Tuhan. Orang yang sakit kusta itu percaya kepada Tuhan. Dia mempunyai iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tanpa iman sungguh-sungguh tidak mungkin terjadi kesembuhan. Orang ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia mempunyai iman, dia percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan mujizat pun terjadi. Orang ini tidak ragu-ragu, orang kusta ini. Dia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Sehingga apa? Di situ dia menerima mujizat dari Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup menghancurkan kuasa, segala kuasa iblis. Di mana ada kebimbangan, di mana ada keraguan, mujizat itu pasti tidak akan terjadi. Bila kita berseru kepada Tuhan, mohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Puji nama Tuhan. Kita membaca selanjutnya di Ibrani 6 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Amin. Inilah Tuhan yang inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan inginkan supaya kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan itu tidak mau kita ada embel-embel, ada setengah-setengah percaya apa enggak, atau kita oh ya wes aku percaya baik Tuhan, tapi ya apa enggak ya Tuhan saya nyembuhno apa enggak ya, wes aku percaya sama si ya ta. Itu Tuhan enggak mau. Tuhan ingin 100% hati kita berharap kepada Tuhan, mohon kesembuhan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bila sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mempunyai kesungguhan hati, berserah kepada Tuhan dan tidak bimbang dan tidak ragu. Yang orang kalau ragu itu seperti apa? Kapal yang diombang-ambingkan gelombang, ya toh, ombang-ambing gitu. Enggak, Tuhan enggak mau. Tapi Tuhan inginkan yaitu sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan Yehova Rafa. Tuhan sanggup menyembuhkan.
Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Tuhan memberikan kesembuhan, setiap orang beroleh kesembuhan. Tuhan bukan melihat pangkat kita, Tuhan tidak melihat jabatan kita, Tuhan tidak melihat kekayaan kita sampai di mana, Tuhan tidak melihat bagaimana rupa kita, Tuhan enggak. Tetap itu tidak dilihat oleh Tuhan, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka di situ mujizat akan terjadi. Bukan orang pangkat, bukan orang kaya yang disembuhkan oleh Tuhan, tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan untuk mendapat kesembuhan. Kesembuhan yaitu dari langkah awal adalah kita punya iman bahwa Tuhan sanggup. Banyak orang sakit tidak mau datang kepada Tuhan. Justru dia mengutamakan mencari pertolongan. Kalau ada satu keluarga yang sakit, gitu, apalagi sudah parah gitu ya, katakan sudah parah. Biasanya cepet, wah cepetan nang dokter, apa sih digowo, oh yo, bingung toh, waduh, ngomong gitu, wis melayu nang dokter, lupa bahwa dia harus doa dulu tuh enggak, melayu nang dokter dhisik, gitu loh ya, lari cepet ke dokter, wah yo keburu-buru, apa yang mau dibawa, ojo sampai lupa, wah yo bawa lari langsung ke dokter, ya. Mungkin yang punya mobil langsung starter mobilnya, yang enggak ya kayak saya gak ada yang nganterin, kalau anak saya gak nganterin grab weekend, grab gitu ya, cepet gitu. Itu yang lupa. Di dalam keadaan apapun kita harus ingat kepada Tuhan, gitu. Nggak mungkin mati. Cepet nang dokter lali mbek Tuhan nih. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita mau berlutut, berdoa kepada Tuhan, gak usah panjang-panjang. Doa singkat aja. Tuhan pasti mendengar setiap doa kita kalau kita mempunyai kesungguhan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Maka mujizat pasti terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau tadi yang pertama tadi yaitu Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang kedua yaitu Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang kedua, penyakit, percayalah kepada Tuhan, penyakit itu pasti akan lenyap. Kalau kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka segala sakit penyakit itu akan lenyap. Yang ketiga yaitu Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Puji nama Tuhan. Lukas 5 ayat 27 sampai 32, kita tidak membaca keseluruhannya, tapi kita hanya membaca ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 5 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Puji nama Tuhan. Secara umum, tabib itu memiliki arti apa? Orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional, atau bisa juga disebut seorang dokter. Sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita, Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Ia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh peduli kepada umatnya. Tuhan yang sangat mengasihi, sangat peduli juga kepada kita semua anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu menyediakan keselamatan kepada kita. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya di situ
Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur untuk kita semuanya. Ia menyertai kita, bukan hanya saat ini, hanya sampai besok. Tapi Dia menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dialah sebab yang menyertai kita dimanapun kita berada sampai akhir zaman. Ia tetap menyertai kita. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, sebagai tabib, sebagai dokter di atas segala dokter. Semua orang pasti tahu pekerjaan tabib yaitu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dengan kata lain, tabib itu adalah juga menyembuhkan orang yang bermasalah, sedang sakit atau bermasalah. Sakit di sini bukan sakit semata-mata sakit fisik. Mungkin sakit secara fisik tubuh, tetapi tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, tetapi rohaninya yang sakit tanpa disadari. Karena apa rohaninya sakit? Banyak orang yang rohaninya sakit. Karena apa? Karena ia malas berdoa. Malas berdoa kepada Tuhan. Malas baca Alkitab, malas beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi semangat di dalam melayani Tuhan. Percuma, apa sih artinya? Percuma sih. Kalau kita nggak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, itu memang iblis itu senang mengganggu kita, ya toh? Mesti kita kalau mungkin mesti 1 ayat, 2 ayat, lama gitu loh. Tidak sungguh-sungguh, tidak mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Iblis itu pintar. Iblis mengganggu anak-anak Tuhan di mana kita membaca firman Tuhan. Pasti iblis itu mengganggu. Kita rencana baca sudah akeh-akeh, fatsal gitu loh. Tapi kadang-kadang belum nutuk cuma 2 ayat gitu, kadang-kadang wis gak tahu dari mana. Tapi kalau suruh baca majalah, baca buku-buku itu, waduh semangatnya 45. Mbok sak buku lek gak ketok entek gak lega. Ya apa ya iki akhirnya ya apa gitu toh. Itulah kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, iblisnya sering mengganggu. Iblis itu sering bisik-bisik, menaburi roh ngantuk. Roh ngantuk itu ditaburkan supaya kita ngantuk, enggak baca firman, lupa akan firman Tuhan. Itu yang sering terjadi. Tapi kita percaya yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang suka baca Alkitab. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak punya semangat melayani, tidak bersemangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Keadaan rumah tangganya sakit, hubungan suami istri sedang sakit, ya toh? Ya toh, ada yang gitu loh. Tubuh jasmaninya tampak sehat, rumah tangganya yang sakit, hubungan suami istri sedang sakit, rumah tangganya sakit, apalagi ya, keuangan keluarganya sakit, toh. Tubuh jasmaninya sehat, wah sehat, ya toh. Tapi hatinya yang sakit, punya dendam, ya toh. Dendam kesumat kalau orang bilang dulu, orang bilang itu kalau dendam kesumat. Kedendam, punya kepahitan, menyimpan kepahitan di dalam hatinya, tidak bisa melepaskan kepahitan. Sampai mati aku gak eling kon, sampai mati aku gak mau nyopo kon. Ada yang gitu loh, ada. Saya percaya di sini enggak ada, tapi di sana-sana tuh loh banyak yang gitu toh. Itu namanya dendam kesumat kalau kita bilang ya. Di dalam kondisinya mempunyai kebencian yang mendalam. Dalam kondisinya seperti ini yang menjadi lemah. Ia putus asa. Karena apa putus asa? Karena dia tidak sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi. Tapi kita harus ingat, ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan keadaan kita. Datanglah kepada tabib yang ajaib. Datanglah kepada Yesus Kristus. Kita mencari Tuhan yang luar biasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Apapun penyakit yang saat-saat ini, Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita merasa malas-malas karena sudah sering kali online saya nak online aku malas, saya nak gereja gak usah wis gak apa-apa online aja gitu ya. Lama-lama malas down, gitu. Tapi kita harus mempunyai semangat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan. Ada lagi kadang orang-orang itu, aduh ya apa ya, Tuhan kan enggak kelihatan. Kita aja yang enggak kelihatan mana aja. Dihapusi yo, nang gereja, cek setia, ngono padahal mana lho wong gak ono Tuhan. Ya, wis
mengandalkan percaya kepada apa tadi tabib dunia tadi. Dan mengharapkan kepada orang, mengharapkan kepada manusia. Dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia, di dalam Yeremia ayat pasal 17 ayat yang kelima dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus hati-hati di dalam setiap kehidupan kita. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata. Tapi Tuhan tahu apa yang kita alami saat-saat ini. Apa yang kita rindukan saat-saat ini. Masalah persoalan. Mungkin sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Tapi bila kita berseru berharap kepada Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi tindakan apapun, keadaan apapun, tindakan iman itu sangat penting. Karena apa dikatakan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sia-sia kita berkata, kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan di saat-saat kita memerlukan Tuhan. Karena hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sesuatu ya pasrah berserah kepada Tuhan, dan kita sangat-sangat percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberikan mujizat. Pasti mujizat itu terjadi. Jika kita saat-saat ini kita masih bisa bernafas, kita masih hidup, kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan saat-saat ini, menghirup udara segar yang Tuhan ciptakan, diberi tubuh yang sehat. Kembali kita beroleh kesempatan, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu, jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan pasti menolong kita. Hari-hari ini seolah-olah ada orang yang merasa sakit sudah enggak sembuh-sembuh. Ya toh? Deritanya penyakit sudah berbulan-bulan, berhari-hari enggak mengalami kesembuhan, seolah-olah hidupnya rasanya kelabu. Tidak ada jalan. Tetapi kalau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak ada awan tebal, tidak ada kelabu yang menutupi kehidupannya, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada penyembuhan, karena Tuhan adalah sang tabib ajaib, sang penyembuh yang ajaib. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan biarlah boleh menjadi remah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya, kurang lebih 9-10 bulan yang lalu, saya mendapat sakit. Waktu itu saya di rumah sendirian. Waktu itu sakit, nggak tahu langsung saya lambung saya sakit. Terus perut saya sebelah sini sakit, gitu. Saya di rumah sendirian. Tapi saya ingat ada Tuhan di sisi saya. Saya nuangnya saya sakit, bukan main. Saya nggak telepon Bu Evi karena pikiran rasa no sakit, terus lupa nggak ngelis, nggak telepon. Tapi cuma saya ingat Tuhan ada di sisi saya. Waktu anak saya datang malam, dia datang, "Lemah, kena apa?" Dia bilang. "Gak tahu mama, ini lo sakit, tidak kuat, gak usah banyak ngomong gitu." Saya ngerasa lo sakitku loro kok banyak ngomong ya. Terus dia bilang, "Loh mama kenapa enggak telepon?" "Loh mama itu maksudnya baik." Cuma saya jawab, "Loh kalau mama telepon kamu di sana di Surabaya ada tugas, bisakah kamu langsung datang ke menolong mama?" "Gak mungkin toh, gak mungkin kamu tinggalkan." Ya toh. Terus dia mungkin sadar, ya sudah, "Mah ke dokter." "Gak mungkin ke dokter, jam 10 malam dokter tutup." Terus kita berdoa sama Tuhan, "Besok ke dokter." Cuma salah mulut saya, "Besok ke dokter," gitu toh. Setelah itu saya berdoa kepada Tuhan, besoknya diantar ke dokter. Sebelum ke dokter saya berdoa kepada Tuhan, saya mohon pertolongan Tuhan. Waktu saya sampai di dokter memeriksa, "Apanya Bu yang sakit?" Saya bilang bla 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 gini. Terus Tuhan bilang, dokternya bilang, Bu, ini mahnya lambungnya sakit juga. Terus ibu ini juga ada usus buntunya sakit." "Loh aku gak makan apa-apa, usus buntu sakit dokter." Sudah pokoknya ini usus buntunya yang bermasalah juga. Dan ibu harus harus menjalani operasi. Dokter itu sudah tahu saya, kenal saya. Waktu tuh dokter bilang gitu, saya tuh nggak sadar gitu tuh, saya cuma, "Duh Tuhan ampuni sembuhkan," gitu. "Kenapa Bu?" Dokternya gitu toh.
gini loh dokter, saya andai kata dipanggil oleh Tuhan, saya enggak mau saya tuh dibedel-bedel gitu saya ngomong. Saya menghadap Tuhan harus dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang gak bedel-bedelan. Dokternya bilang gini, ya sesuai imannya ibu. Amin, kayak gitu aja toh. Dokternya tahu saya bilang amin itu. Dokternya ngomong kan sama aja, itu ameni toh. Bukan hanya hamba Tuhan yang ngomong amin itu. Dokter itu amin gitu. Saya buat resep, harus ini cek ini. Halo, apa? Batin saya cuma gitu ya. Saya pulang, saya bilang anak saya, besoknya harus masuk rumah sakit. Ibu kan punya apa namanya BPJS, punya. Ibu jangan jauh-jauh di Surabaya. Masuk aja di RSUD Sidoarjo, boleh katanya gitu ya. Bah masuk Sidoarjo, bah masuk di batin saya nggak ingin masuk rumah sakit kayak gitu. Terus besok sore anak saya bilang jangan malam-malam jam 5 mungkin tak antarkan ke dokter. Saya telepon Bu Evi, dia telepon Bu Gem, saya bilang Bu tolong dukung doa saya. Kenapa Mi? Sakit katanya dokter ini hasilnya dan saya juga harus operasi. Tapi loh, terus masuk mana? Enggak tahu, suruh masuk sini loh, Darjo, RSUD saya bilang. Walah, ya Mi berdoa. Bu, saya enggak mau masuk rumah sakit. Pokok dukung doa saya. Saya percaya saya pasti sembuh. Saya bilang sama Bu Gem. Yo, nanti saya ke dokter mesti ngatakan sembuh gitu loh. Saya enggak mau sakit, saya bilang. Ya wes sesuai imanmu katanya Bu Gem ya. Kamu tuh banyak terima mujizat dari Tuhan. Amin. Saya bilang, amin gitu ya. Setelah berdoa, anak saya datang, habis berdoa sama Bu Evi, 1 jam kemudian anak saya datang, saya berdoa kepada Tuhan. Mama berdoa dulu, gak usah ganggu mama gitu. Anak saya juga ikut berdoa, waktu saya berdoa saya mohon kepada Tuhan. Saya sebagai seorang ibu, saya sebagai wanita, saya gak sanggup. Tapi saya gak mau Tuhan, saya dibedel-bedel, saya gak mau. Saya punya Tuhan penyembuh yang luar biasa. Lalu di telinga saya mendengar, siapa yang katakan kamu operasi? Siapa yang katakan kamu sakit? Oh kamu sehat. Oh amin, saya amini dengan semangat 45. Dan saya suara itu sering saya dengar suara itu dan saya percaya suara itu adalah suara Roh Kudus. Suara Tuhan yang berbicara kepada saya. Karena saya sungguh-sungguh percaya suara itu. Saya sering kali mendengar suara itu. Jadi saya sudah gak asing lagi dengan suara itu. Begitu saya amin. Dari doa saya amin. Luar biasa. Sakit itu enggak kerasa, enggak ada sakit. Sampai saya tuh gini-gini, ayo Ma, kenapa cepetan, sudah selesai lah ganti. Sudah, ayo pergi, tapi sama saya gini, kok gak ada sakit ya? Kok gak ada gitu. Waktu berangkat diantarkan anak saya, buka kamar dokter praktek, dokter yang ngeliatin saya ini. Aduh aku lihat dilihat ya maaf ya, kini orangnya ibu-ibu, didelokno bapak-bapak lah. Apa kelambiku ki kualik ya? Ke dokter kelambi kualik, aku tadi yo genah, gak sakit kok ngeliatin. Begitu saya dekat di mejanya, dokternya tanya, gimana Bu? Rasanya kok semangat? Kenapa dokter? Gimana? Ya ini lupa, ini hasilnya, ini. Lu enggak sakit? Enggak. Loh, masa gak sakit? Enggak, ini loh hasilnya juga enggak ada apa-apanya. Saya bilang, hah? Saya coba tak periksa, katanya dokter gitu toh. Periksa, terus dokter bilang, loh Bu, mujizat bener mujizat. Loh ibu itu loh sembuh gak sakit kata gitu. Waduh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya gak sadar ya gitu toh. Saya ngomong aja terima kasih Tuhan, saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Sembuh gak ada penyakitnya, sampai dokternya sampai heran. Terus dokter bilang gini, karena ibu ibu sekalipun sudah dapat mujizat dari Tuhan, tapi makanan, obat tetap harus dilaksanakan. Oh iya, enggak apa-apa dokter. Saya kasih resep, nanti obatnya habis balik. Oh enggak apa-apa, penting lah sehat dokter gitu toh. Dokternya sudah kenal baik sama saya, sudah tahu saya, siapa saya gitu. Lalu dia bilang, tapi apa dokter jok topa-tapi ae. Orang sakit jarene wis parah, iya kok saiki tapa-tapi ae kate pulang topa-tapi. Ibu tetap harus makan bubur. Oh iya, gak apa-apa mangan bubur kok ya, kok luwe mangan meneh ngono. Setelah itu boleh berapa hari kemudian balik saya ke dokter lagi, suruh balik. Saya balik ke dokter, terus dokter bilang, oh sudah Bu, enggak buburnya agak keras, bubur keras. Tak turuti bubur keras. Suruh dokter ya tak makan aja yang bubur keras. Setelah itu balik lagi, nanti kalau balik
bubur yang sudah itu loh, bubur lemes akhirnya bubur keras, makanya berapa itu kan masih badan saya kurus ya waktu ketemu Bapak Ibu sekalian, karena itu poso saya bilang. Akhir gitu ya kayak tak turuti aja, nanti ini obat habis balik ya Bu, ya balik gitu. Kan saya enggak ikut BPJS, dokter itu enggak ikut BPJS, balik ya balik. Terus saya bilang, Bu mulai nanti ini makan apa namanya, nasi tim, yo gak apa-apa mangan sego tim aja lo gitu toh. Nah, makan nasi tim sampai berapa itu baru makan nasi sampai Bu Evi gini, wis Mi, ya taat aja Bu, dokter ya taat aja, dokter ngongkon apa taat aja wis. Yang penting kan enggak sampai ada apa-apa gitu loh, enggak apa-apa, sampai sekarang pun enggak apa-apa. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya menyembuhkan saya pribadi, tapi Tuhan juga menyembuhkan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Kalau Bapak dan Ibu punya hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Tuhan juga sanggup menyembuhkan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kesaksian saya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi saat-saat ini. Mungkin saat-saat ini ada Bapak Ibu yang mengalami sakit. Kita nggak tahu sakit apa, saya nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Apapun yang dialami saat ini, percaya sepenuh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengandalkan Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada barang mustahil, mujizat pasti terjadi dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Gak bebu, aku doa kawana sana doa mungkin ya. Aminnya nggak semangat 45. Tuhan yang lah kono gak semangat sih anakku gitu toh. Yang semangat. Amin. Amin. Gitu. Tuhan mendengar dari surga. Tuhan pasti menjawab. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Percaya padanya. Mari kita berdoa. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Percayalah, ketika firman Tuhan diberitakan, maka kuasa kesembuhan ilahi turun buat setiap saudara yang percaya. Bahkan saudara yang menyaksikan ibadah lewat live streaming. Pagi hari ini percayalah, Tuhan Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit yang saudara alami saat ini. Pegang bagian tubuhmu yang engkau rasakan sakit dan berserulah kepada Yesus, sebab Dia adalah tabib segala tabib. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Sampai hari ini Dia adalah Allah pembuat segala mujizat. Saudara percayalah saat ini. Inilah kesempatan untuk engkau berdoa. Engkau sudah mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan Ibu Pendeta Esther ketika dia sendiri dan dia berseru. Tuhan mendengar dari surga. Saat ini Tuhan Yesus pun sedang mendengar setiap doa dan seruanmu. Bapa, saat ini engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Bahkan engkau melihat setiap tangan-tangan yang sedang menumpangkan tangan atas tubuh setiap mereka yang sedang sakit. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan ilahi. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Sampai hari ini Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau tetap sama. Kalau Engkau sudah menyembuhkan begitu banyak orang-orang yang sakit, dan firman-Mu mencatat bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa.
pada pagi hari ini kami terima kebenaran firman-Mu dan kami mau lakukan. Kami mau belajar untuk kami selalu melekat kepadamu dan kami akan semakin lebih lagi melekat kepada Tuhan, mengandalkan Engkau, dan kami akan terus berharap hanya kepada Tuhan sampai kesembuhan itu menjadi nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan memuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Saudara, angkat pujian-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum kau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Percaya pada pagi hari ini firman-Mu akan menjadi nyata, bahwa kesembuhan ilahi itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup membuat keajaiban. Kami percaya setiap organ tubuh kami yang rusak, Tuhan sudah ganti dengan yang baru. Kami percaya dan saat ini kami akan menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan, perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.